Halo, selamat malam. Malam-malam begini biasa ngopi, nyantai, berpikir dan lain sebagainya lah. Semoga keselamatan, kebahagiaan selalu menyertai kita semua dari ujung barat sampai ujung timur. Dari kemarin kan ada itu pemberitaan soal adzan, suara adzan kan. Oh gini dulu, di kita itu saat ada orang itu mengkritisi soal adzan, sesungguhnya bukan adzannya yang dikritik. Nggak ada orang Islam itu anti adzan, tuh nggak ada. Jika ada di sebagian orang Muslim, saat ada orang sesama Islam mengkritik soal itu, lalu dia nuduh, oh benci adzan ini, kepala Anda itu harus dibersihkan dulu. Sesungguhnya begini, cuma di sini masalahnya kan di Indonesia ini kan banyak dikritik orang luar lah, banyak media luar. Tapi saya yakin orang Indonesia sendiri banyak juga yang mengeluh. Cuma pada tidak enak karena nanti dikira takut dituduh penistaan lah. Padahal itu tidak ada hubungannya dengan penistaan, kecuali orang itu betul-betul anti atau benci dengan agama Islam atau dengan adzan. Sebenarnya seperti kasus dulu yang di mana itu, di Sumatera atau di mana dulu itu, yang akhirnya perempuan ini dibui, lalu kemudian dilepas kembali, kalau nggak salah gitu ceritanya ya. Dan memang kalau di luar negeri, bahkan banyak di negara Timur Tengah, adzan itu memang diatur. Mungkin hanya Indonesia, sebenarnya ada peraturannya, tapi peraturannya tidak berfungsi. Dan soal adzan ini bukan konten adzan yang diprotes orang, tapi tingkat kekuatan volumenya. Itu tadi, mau suara apapun, jika misalkan itu keras, misalnya itu melebihi batas-batas kemampuan telinga manusia, tentu akan jadi apa? Dianggap mengganggu. Yang jadi masalah ini memang orang sekarang ini bisa dibilang apa ya? Ingin memperlihatkan ini loh gitu loh. Girohnya itu. Oke saja soal giroh. Tapi memang di mana-mana, jika yang namanya berlebihan, memang kan nggak boleh. Rasul jelas mengajarkan, apapun jika berlebihan itu tidak baik. Kalau zaman dulu, zaman Nabi, adzan ada, tapi tidak ada speaker, kan begitu. Kan bisa dibilang ada nih di dalam lingkungan, nggak jauh lah lingkungan sini juga gitu. Bisa dibilang, kalau adzan itu seperti kenceng-kencengan. Buat orang di dalam rumah mendengarkan yang ini sama yang itu kan biasanya kan nggak barengan adzan itu, campur aduk begitu. Dan kerasnya bukan main, bukan lagi kalau pujian, kerasnya bukan main. Kalau diamati ya, ada orang yang berpikiran begini, adzan itu untuk memanggil orang sholat. Sini lo sholat gitu, seperti itu. Padahal adzan itu tepatnya bukan memanggil. Memang ada kata-kata untuk mendirikan sholat gitu kan, tapi tepatnya itu waktu untuk sholat. Kalau memanggil, dimaknai memanggil saat kita misalnya tidak datang ke tempat masjid, musola. Padahal yang namanya ibadah mujamaah, sendiri itu bisa dan sah dan di mana saja bisa. Ya tentu sesuai syarat-syarat orang berjamaah, syarat-syarat tempat suci bagaimana kan seperti itu. Lalu apakah orang misalkan dia tidak datang ke masjid, ke musola lalu tidak terpanggil? Lucu kan? Nah di sini nih kelemahan penafsiran bisa dibilang apa ya? Memanggil untuk orang sholat, tepatnya waktu untuk sholat. Dan soal adzan ini memang bisa dibilang aneka macam lah. Ada yang bagus, ada yang tidak. Kalau bisa harusnya tuh bagus, harusnya semua masjid musola harus bagus. Untuk yang bisa dibilang adzannya kurang bagus, minggir dulu lah. Pakai orang-orang yang adzannya bagus, tentu lebih menarik. Dan yang namanya telinga manusia itu ada batasnya. Kalau di dalam sistem pendengaran manusia itu batasnya itu kan kalau nggak salah berapa ya, 22 desibel atau berapa. Tapi kenyataannya di Indonesia ini dites, kalau nggak salah itu 35-30. Makanya orang banyak yang merasa apa ya, karena memang suaranya berlebihan. Jelas kan Rasul, berlebihan itu tidak baik. Apapun konteksnya, kalau berlebihan itu tidak baik. Kadang ada juga
bisa dibilang entah itu takmir masjidnya, entah marbotnya, yang memang sengaja keras juga ada, dan itu banyak. Ya mungkin dia berpikiran itu, kamu nih saya undang sholat ini datang, mungkin berpikirnya begitu. Dan mungkin bisa dibilang juga ada juga kok, bahkan imam juga ada loh, oknum-oknum begitu tuh ada. Dia seakan-akan mau apa ya, orang di sekitarnya tuh harus jadi makmumnya semua, jadi jamaahnya semua. Lalu dengan apa? Dengan kata-kata yang kadang tajam, atau bisa dibilang kurang enak lah, itu ada. Dan itu banyak juga loh, banyak. Padahal Rasul mengajarkan itu tadi, jangan berlebihan seperti itu. Mungkin maksudnya baik, cuma caranya ini yang bisa dibilang kurang keren lah gitu. Kalau di beberapa channel ada itu yang meminta misalkan Dewan Masjid Indonesia atau MUI untuk mengatur itu. Justru mereka ini tidak punya kemampuan ke situ. Karena Dewan Masjid itu tidak semua masjid juga. Lalu MUI juga sama, masjidnya di mana MUI? Gitu kan. Di NU juga ada lembaga takbir masjid NU, juga ada LTM NU juga ada. Kan banyak lembaga-lembaga takmir masjid. Jadinya kalau misalkan MUI DMI ya tidak tempatnya. Yang paling tepat tuh Menteri Agama. Harusnya misalkan ya diatur, harusnya Menteri Agama yang ngatur. Karena memang ada ini kok, batas telinga manusia itu sampai mana untuk kerasnya suara itu ada. Kemudian itu suara apapun, musik, azan, dan lain sebagainya lah, pokoknya menyangkut suara, bahkan kendaraan juga, itu ada batas-batas kemampuan telinga bagaimana agar lebih baik, sehat seperti itu. Dan harus diingat loh, kalau suara yang berlebihan itu dalam artian lewat batas kerasnya, itu juga akan berpengaruh kepada psikologi manusia. Kayak apapun soal azan ini harus harmonis di situ, harus harmonis ke alam. Alam isinya kan banyak manusia, intinya harus harmonis. Suara apapun loh itu, mau musik kayak, mau azan kayak, mau apalah, yang paling enak tetap yang harmonis, yang nyaman di telinga. Ya karena itu tadi, pada batas-batas kemampuan telinga menerima suara, belum lagi orang-orang sakit dan lain sebagainya kan. Ya perlu apa ya, bisa dibilang bijak lah orang-orang yang misalkan takmir masjid atau orang-orang yang ngurus masjid lah, intinya takmir masjid, marbot dan sebagainya lah. Ya karena itu ajaran Nabi itu agar kita itu lebih indah, lebih harmonis. Itu kalau menurut saya kan bagaimana? Ini tadi sore baru hujan, sepi ini di sini. Kalau yang lainnya itu kan kalau misalkan dia pada ngevlog kan pakai rokok ya, ini kan. Padahal kalau lagi begini itu lagi mikir mereka itu. Saya begini juga bisa, yang modelan pakai vape juga bisa. Tapi memang kalau di YouTube tidak, ya mungkin bisa juga berubah, tapi kemungkinan tidak. Itu tadi yang paling bagus soal azan itu yang harmonis, kayak apapun itu, nggak ada yang lain lah. Kalau berlebihan suaranya tuh memang apa ya, apapun suaranya juga loh, jangan kira azan saja. Dan yang dikritik itu bukan azan atau konten musik dan dangdut pop, itu enggak, tingkat kekerasan suara di situ. Oke, sampai sini ya, wassalam.